Direktur PDAM SOE Lely Hayer kembali mendapat kepercayaan Bupati Timur Tengah Selatan Ebi Tahun untuk memimpin perusahaan daerah yang bergerak di bidang pelayanan air bersih masa jabatan 2021 sampai 2025. Pelantikan Direktur PDAM SOE dilakukan di Rumah Jabatan Bupati Jumat 7 Mei 2021. Dalam sambutannya, Bupati Ebi Tahun mengapresiasi tata kelola keuangan perusahaan yang baik sesuai rekomendasi BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan NTT. Namun ada dua catatan penting yang perlu dibenahi, yakni personil dan operasional. Simak liputan selengkapnya. Tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Kiranya Tuhan menolong saya. Tuhan akan terus mencurahkan kepadamu berkat-Nya yang berlimpah-limpah, sehingga engkau dapat menjadi berkat bagi masyarakat. Bekerjalah dengan rajin, setia, jujur, dan bertanggung jawab. Lely Hayer kembali mendapat kepercayaan dari Bupati Ebi Tahun untuk memimpin PDAM SOE selama 4 tahun ke depan, yakni 2021 sampai 2025 mendatang. Kepercayaan ini ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati. Dalam arahannya, Bupati Ebi Tahun menekan dua hal penting yang harus dibenahi di periode kedua kepemimpinan Lely Hayer. Pertama, tingkatkan personil dari sisi kuantitas dan kualitas untuk mengelola berbagai potensi sumber air. Dan kedua, benahi sistem operasional demi meningkatkan kualitas pelayanan air bersih bagi konsumen. Bupati Ebi Tahun juga mengarahkan Direktur PDAM SOE untuk segera mengambil alih pengelolaan fasilitas air bersih Ibu Kota Kecamatan atau IKK Nungkolo yang persoalannya mulai membias kemana-mana, termasuk pengelolaan IKK Boking. Dinas PRKP Kabupaten TTS juga diminta untuk memfasilitasi PDAM terkait pengelolaan IKK agar operasionalnya bisa berjalan baik. Ibu Lely ada 3 catatan yang kemarin Ibu Lely sudah jalankan itu masalah keuangan baik. Itu hasil dari BPKP. Yang masih kurang itu ada 2. Pertama masalah personil, yang kedua operasional. Ya, operasional harus. Jadi harus ditingkatkan. Ibu Lely tugas yang harus segera itu kita tindakanlanjuti IKK Nungkolo. IKK Nungkolo itu harus segera karena sudah membias kemana-mana. Jadi harus segera. Yang lain sudah bagus. Amanulan Timur dengan berbagai keterbatasan sudah jalan. Dengan booking itu harus segera jalan. Dan evaluasi itu petugas yang di booking, termasuk yang petugas di Elas. Dan yang Luar Selatan ada berapa IKK yang sudah kita serahkan. Jadi Pak Ahmad tolong yang IKK yang sudah kita serahkan harus dibantu untuk operasionalnya bisa jalan. Karena kemarin Ibu Lely saya tanya terbatas yang kewenangan yang diberikan karena masalah keuangan dan masalah staf sehingga belum berjalan optimal. Tetapi dengan pelantikan hari ini saya berharap sudah bisa berjalan optimal. Direktur PDAM SOE Lely Hayer yang diwawancarai KLTV News usai pelantikannya menyampaikan terima kasih berlimpah kepada Bupati selaku pemilik perusahaan yang memberikan kepercayaan kepadanya selaku Direktur PDAM SOE dan manajemen PDAM SOE siap untuk mengeksekusi catatan-catatan penting yang disampaikan Bupati. Dirinya juga meminta dukungan Dewan Pengawas, DPRD, mitra kerja dan seluruh masyarakat dalam mengemban tugas dan tanggung jawab bagi optimalisasi pelayanan air bersih bagi masyarakat. Setelah pelantikan tadi, untuk kita yang belum beroperasional, yaitu ada 5 IKK, setelah pelantikan habis hari Senin itu kami sudah bergerak dengan melakukan penempatan pegawai dan operasional selanjutnya. Nanti manajemen dari kota yang mengatur untuk penyelesaian pekerjaan sumber air Punleu bagaimana sejauh ini? Kalau untuk sumber air Punleu akibat serangan bencana Seroja
kami dari PDM sudah memperbaiki merehabilitasi kerusakan berjumlah 3 lokasi, turun di Suli dan anak. Sementara ini tinggal 1 lokasi di Suli, dan kami target pada hari Sabtu itu besok sudah selesai, dan hari ini dicoba. Mudah-mudahan hasilnya sudah. Sumber air Meokono sendiri kapan mulai dioptimalkan? Untuk sumber air Meokono, dokumen pelelangan semua, dokumen pendukung sudah siap. Seharusnya dari bulan Januari itu, tapi dalam proses penetapan direktur definitif baru hari Senin kami sudah bisa berjalan. Di sesi kedua, Bupati Pitahun melantik 4 penjabat kepala desa, diantaranya sudah pensiun dan beralih ke jabatan lain. 4 kepala desa yang dilantik yakni Edi Nenabo sebagai penjabat kepala desa Hoi Kecamatan Oenino, Hubertus Tunu sebagai penjabat kepala desa Pene Utara Kecamatan Oenino, Mareti Saudale sebagai penjabat kepala desa Oel Ekam Kecamatan Molo Tengah, dan Petrus Salestinus Waha sebagai penjabat kepala desa Silu Kecamatan Faut Molo. Polcelerek KLTV News mewartakan.